Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kaidah imla pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang keempat. Kita melanjutkan pembahasan kaidah tentang penulisan hamzah qata. Yang sebelumnya sudah disampaikan kaidah penulisan hamzah qata yang ada di permulaan kata. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan kaidah yang kedua. Dituliskan di sini, apabila terletak di akhir kata, maka hamzah tersebut ditulis sendirian atau ditulis di atas huruf yang sejenis dengan harokat huruf sebelumnya. Ya, ini kaidah globalnya. Jadi maksud dari kalimat ini bukan bersifat bebas, tapi masing-masing ada kaidahnya gitu ya. Jadi bukan bebas silahkan tulis sendirian silahkan, kemudian ditulis di atas huruf yang sejenis dengan harokat huruf sebelumnya juga silahkan, bukan. Tapi maksudnya ditulis sendirian ada kaidahnya, kemudian ditulis di atas huruf sejenis dengan harokat huruf sebelumnya juga ada kaidahnya. Ya, kita masuk rinciannya. Yang pertama, hamzah ditulis sendirian. Ya, hamzah ditulis sendirian. Ya, maka diterangkan di catatan kaki nomor 15. Ditulis sendirian itu maksudnya dia tidak ditulis di atas atau di bawah alif badaliyah. Ya, beda dengan hamzah kotak yang ada di permulaan, kan ada yang ditulis di atas alif, ada yang ditulis di bawah alif itu atau alif badaliyah. Dan yang dimaksud sendirian itu tidak ditulis di atas ataupun di bawah dari alif badaliyah atau alif pengganti, tetapi ditulis langsung di atas garis. Karena di dalam penulisan huruf hijaiyah itu ada ketentuan garis, ya, ada ketentuan garis. Ya, meskipun garisnya tidak ada, itu artinya garisnya tidak terlihat, tapi diniatkan di situ ada garis. Ya, misal kemarin nulis huruf alif, ya, misal menulis huruf alif ya. Ya, ini kan nggak kelihatan garisnya, tapi ini adalah hakikatnya di atas garis. Itu. Misal nulis huruf dal, ini masih di atas garis. Ya, misal menulis huruf jim, gitu kan, sebagiannya di atas garis, sebagiannya di bawah garis. Gitu. Jadi dalam menulis huruf hijaiyah itu, meskipun tidak ada garisnya, diniatkan seperti ada garis. Ya. Kembali ke sini, dia ditulis di atas garis. Ya, meskipun kita pakai misalnya kertas yang tanpa garis. Ya, maksudnya di atas garis itu bukan ditulis di atas alif badaliyah atau ditulis di bawah alif badaliyah, tapi langsung ya, langsung ditulis di atas garis ya, sehingga nanti hasil hamzahnya ya yang seperti ini. Ini maksud ditulis di atas garis. Ya, bukan yang ini namanya ditulis di atas alif, atau yang ini ditulis di atas wawu, atau yang ya, apa, yang ini apa?
Apanya? Ya ini keyboardnya belum dikasih stiker Arabnya ini. Ya, yang ini ditulis di atas iya, gitu kan. Kadang ada hamzah yang ada di belakang ditulis di atas alif seperti ini. Ada yang ditulis di atas wawu seperti ini. Ada yang ditulis di atas ya seperti ini. Dan ada yang ditulis di atas garis yang ini. Maksudnya yang seperti ini ya. Ditulis di atas garis. Ya, kembali ke sini. Hamzah seperti ini disebut hamzah mutatorrifah atau hamzah di tepi atau di akhir kata. Ya, jelas ya tentang hamzah yang ditulis di akhir kata atau pembahasan hamzah mutatorrifah. Yang pertama kita akan membahas hamzah mutatorrifah ditulis sendirian. Sudah jelas tadi maksud sendirian yang ini nih, yang ini ya sendirian. Ya, ini maksud hamzah yang ditulis sendirian. Kapan itu atau pada tempat apa saja gitu ya. Maka rinciannya di sini apabila sebelum hamzah adalah huruf wawu yang di dhammah dan bertasydid. Sebelum hamzah huruf wawu yang berdhammah, wawunya harokatnya dhammah dan ada tasydidnya. Maka hamzahnya ditulis di atas garis atau sendirian. Gitu ya. Ya, ditulis sendirian. Mufradah atau istilahnya ala satr ya di atas garis. Contoh ini. At-tabawu'u. Ini hamzahnya kan seperti ini. At-tabawu'u. Ya. At-tabawu'u. Ini wawunya bertasdid dan dhammah. Nah, maka hamzahnya langsung ala satr seperti ini. At-tabawu'u. Bukan ditulis di atas wawu, bukan. Ya, bukan seperti ini, bukan ya. Tapi ditulis langsung di atas garis atau sendirian. Gitu. Yang sebenarnya artinya bukan sebenarnya maksudnya kaidah umumnya itu ya kaidah umumnya apabila hamzahnya itu berada di akhir dan huruf sebelumnya berharokat dhammah dia itu ditulis di atas wawu ya kaidah umum. Akan tetapi karena kalau ditulis di atas wawu menghasilkan 3 huruf wawu yang berurutan. Wawu 2 wawu pertama ini yang di doma ini ya dan bertasdid, tasdid kan dihitung 2. Kok ditulis di atas wawu berarti berurutan 3 huruf wawu dan itu sesuatu yang tidak dibenarkan maka ditulisnya seperti ini. At-tabawwu gitu, bukan ditulis di atas wawu. Ya, sebagaimana penjelasan di catatan kaki yang nomor 16. Ya, kita baca dulu. Dan sebenarnya kias pada kata ini adalah atau perbandingan pada kata at-tabawu'u ini adalah hamzah ditulis di atas wawu. Ya, sebagaimana tadi kita katakan. Karena ia terletak di akhir kata dan huruf sebelumnya berharokal dhammah. Ya, kiasnya itu ditulis di atas wawu. Ya, contoh yang ditulis di atas wawu. Contoh tajazzu'un ini kan wawu. Tahayyu'un wawu dan tafayyu'un wawu. Akan tapi kenapa untuk tabawu'un ditulis di atas garis atau sendirian? Ya kan, tapi apabila huruf hamzah pada kata at-tabawu'u ditulis di atas wawu pula. Seandainya ditulis di atas wawu gitu ya, yang tadi yang saya contohkan. Seandainya ini ditulisnya di atas wawu seperti ini, seandainya ya. Maka apa yang terjadi? Akan terjadi pertemuan 3 huruf wawu secara berurutan. Dan itu
mumtani' ya, tidak dibenarkan. Oleh karena itu hamzah ditulis sendirian atau di atas garis. Ya, jadinya bukan yang ini tapi yang seperti ini ya, at-tabawwu, yaitu poin pertama. Ya, kembali ke atas. Ya, jadi poin pertama, apabila sebelum hamzah adalah huruf wawu yang di dhammah dan dia bertasydid, maka hamzahnya ditulis di atas garis atau sendirian. Kemudian poin yang kedua, apabila hamzahnya itu terletak sesudah huruf yang bersukun. Ya, sambil dipahami ya. Hamzahnya terletak setelah huruf yang bersukun dan dia hamzah yang ada di belakang, maka ditulisnya yaitu sendirian. Ya. Contoh dif'un itu kan, hamzahnya di atas garis atau sendirian. Uru'un, do'aun, mali'un, ini. Ya, karena dia terletak setelah apa? Huruf yang bersukun, fa-nya sukun, wawu ini sukun ya, alif juga hitungannya sukun, ya ini juga sukun. Maka ditulis sendirian seperti ini, dif'un, kuru'un. Ya, sehingga bukan ya misal nulis dif'un ya, ya bukan seperti ini. Dif kemudian unnya pakai ini ya, bukan ya. Bukan ditulis di atas wawu, bukan juga ditulis di atas ya, misal seperti ini, bukan, apalagi di atas alif. Nah, ini bukan ya, tapi apa? Di atas ini garis atau sendirian. Demikian juga kuru'un, do'aun, dan mali'un. Kemudian perhatikan ada pengecualian. Dikecualikan dari kaidah ini bahwa apabila hamzah berharokat fathah, hamzahnya fathah, dan fathahnya itu ditanwin, serta terletak sesudah huruf bersukun yang bisa disambung dengannya, maka hamzah tersebut ditulis di atas huruf ya. Gitu. Hamzahnya ditulis di atas huruf ya. Ditulis di atas huruf ya. Ya tadi untuk catatan kaki yang nomor 17 yang ini ya, kita bacakan dulu. Apabila hamzah terletak setelah huruf yang bersukun, diberikan catatan kaki, sama saja apakah huruf yang bersukun tersebut berupa huruf sahih seperti dif'un atau huruf berupa alif lainah seperti du'aun dan ja'a. Maka sama saja ya, dia ditulis sendirian. Ya. Kemudian contoh yang poin ini ya, yaitu yang pengecualian apabila hamzahnya itu simpel saja. Hamzahnya berharokat fathah. Fathahnya pakai tanwin. Ya. Dan sebelumnya adalah huruf yang bersukun dan sifat hurufnya bisa disambung. Karena huruf itu ada yang bisa disambung, ada yang tidak bisa disambung. Kita bicara huruf yang bisa disambung ya. Kita bicara huruf yang bisa disambung. Ya. Ya, huruf yang bisa disambung contoh ya. Kita akan menulis syai'an. Nah, maka tulisannya seperti ini, syai'an. Langsung ditulisnya di atas huruf ya atau istilah lainnya nabrah ya. Huruf ya. Syai'an ini di atas huruf ya. Ya. Syai' ya, syai'an. Seperti ini di atas huruf ya, bukan yang seperti ini ya, misalnya syai'an, bukan.
Bukan ditulis di atas alif, bukan. Bukan ditulis di atas wawu, tapi ditulis di atas ya yang ini. Syai'an. Ya. Alasannya apa? Karena syai'an dia berakhiran dengan hamzah yang berfathah tanwin yang sebelumnya huruf yang bisa disambung. Ya. Sehingga ditulis di atas ya seperti ini. Ya ini kan bisa disambung, maka seperti ini. Ya. Syai'an madhkura. Dan contoh yang kedua, khilqa'an. Huruf ta juga bisa disambung. Ya, huruf ta juga bisa disambung. Maka dia ditulisnya di atas ya. Khilqa'an kabira. Ya. Berbeda ketika ya huruf sebelumnya itu sifatnya huruf yang tidak bisa disambung. Ya, namanya saja huruf yang tidak bisa disambung, maka dia ditulis di atas garis atau sendirian. Misal kita akan menulis ya, menulis juz an itu ya, juz an. Juz an. Setelah fathah tanwin ditambahkan alif. Ya, karena terletak setelah huruf yang bersukun dan huruf za sifatnya nggak bisa disambung. Ya, za kan nggak bisa disambung gimana huruf za kan nggak bisa, maka ditulisnya sendirian, bukan apa di atas ya seperti tadi, ya, bukan seperti ini. Juz kemudian di atas ya misal ini ya. Ya, bukan yang ini ya, bukan yang di atasnya seperti ini. Karena apa? Karena za itu huruf yang memang tidak bisa disambung, maka langsung tulisannya juz'an, hamzahnya di atas garis. Yaitu dari sisi kita melihat sifat huruf. Huruf itu ada yang bisa disambung, ada yang tidak bisa disambung. Kalau bisa disambung, ditulis di atas huruf ya. Kalau tidak bisa disambung, maka ditulis sendirian. Ya. Kita lanjutkan poin yang kedua, yaitu hamzah yang ada di belakang atau hamzah mutatorrifah. Ya. Hamzah mutatorrifah, kriteria pertama tadi, yaitu ditulis di atas apa? Di atas garis atau sendirian. Ya. Kemudian sekarang yang kedua, ya, yang kedua. Hamzah ditulis di atas huruf yang sejenis dengan harokat huruf sebelumnya. Ya, maksudnya ditulisnya itu dengan huruf munasabahnya. Apabila sebelumnya harokatnya fathah ditulis di atas alif, harokatnya dhammah ditulis di atas wawu, harokatnya kasroh ditulis di atas ya. Karena fathah munasabahnya dengan alif, dhammah munasabahnya dengan wawu, kasroh munasabahnya dengan ya. Itu maksudnya. Apabila huruf sebelumnya berharokat, ya, dengan catatan huruf sebelumnya berharokat, baik fathah, kasroh ataupun dhammah, maka hamzah ditulis, yaitu rinciannya. Perhatikan ini kan ada apa namanya kalimat, ya. Ini namanya kalimat jumlah kalau dalam bahasa nahwunya itu mu'taridhah ya, kalimat sisipan. Sehingga memahaminya apabila huruf sebelumnya berharokat, maka ya seakan langsung sini, maka hamzahnya ditulis di atas, ya masuk kerincian. Ya, kemudian di sini kecuali huruf wawu yang didhammah dan bertasydid, maksudnya yang tadi gitu ya, maksudnya yang tadi. Tadi kan bahas poin pertama huruf terletak setelah huruf wawu yang berharokat dhammah dan bertasydid, maka dia ditulis di atas garis atau sendirian. Nah, ini kecuali maksudnya selain dari poin yang pertama tadi. Ya. Jadi untuk poin yang kedua ini simple saja ya. Apabila ya
huruf sebelumnya dhammah, maka munasabahnya dia ditulis di atas wawu. Contoh, ya di atas wawu seperti at-tawatu'u. Ya, at-tawatu'u. To-nya itu dhammah, maka hamzah yang terakhir ditulis di atas wawu. Itu namanya munasabah. Ditulis di atas alif apabila sebelumnya fathah, seperti qoro'a, gitu kan. Ini ro-nya fathah, maka ditulis di atas alif. Ditulis di atas ya, seperti pada quri'a, ro-nya kasroh, maka ditulis di atas ya. Itu namanya munasabah. Ya, jadi untuk hamzah yang ada di belakang itu, lihat harokat huruf sebelumnya. Kalau fathah ya di atas alif, kalau dhamma di atas wawu, kalau kasroh di atas huruf ya. Sehingga ya, kadang ada yang masih salah nulis ketika ada kalimat, misalnya kalimatnya adalah khoba, ya khobarul, kemudian mubtada'i. Ini khobarul mubtada, dalnya kan fathah, meskipun harokat hamzanya kasroh, ya tetap ditulisnya di atas alif, gitu ya. Khobarul mubtada'i, seperti itu. Ya, khobarul mubtada'i. Kenapa di atas alif? Jawabannya ini karena huruf sebelumnya fathah, dalnya kan fathah. Ya, bisa dilihat dalnya itu adalah fathah. Maka ditulis di atas alif dan harokatnya kasroh. Ini yang betul. Ya, bukan hamzahnya di bawah alif, bukan. Hamzahnya tetap di atas alif. Ini ikut kaidah yang di sini. Ya. Ya, itulah pembahasan kita untuk kaidah imla kali ini. Poinnya adalah tentang cara menulis hamzah yang ada di akhir kata. Ya, hamzah qata yang ada di akhir kata. Ya, di sana ada dua bentuk. Ada yang ditulis ditulisnya di atas garis langsung atau sendirian istilahnya, dan yang kedua ditulisnya munasabah. Kalau sebelumnya harokat fathah dia di atas alif, kalau sebelumnya harokat dhammah di atas wawu, kalau sebelumnya harokat kasroh maka dia di atas ya. Dan tadi sudah dilampirkan juga sedikit pengecualian ya, silakan dipahami dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita lampirkan juga ya kaidah dasar tentang khot ya. Kita masuk ke cara menulis tak marbutoh ya, huruf hijaiyah berupa tak marbutoh. Karena ini termasuk huruf yang sering kita jumpai ya. Ya, terutama ketika melihat isim-isim yang mu'annas itu kan berakhiran dengan tak marbutoh kebanyakannya. Saburatun, kurrosatun, kolan, suwatun, itu yang semacam itu. Ya, menulis tak marbutoh yang sendirian, ya di sini diterangkan ada 3 cara atau 3 gerakan, ya 3 gerakan, bukan 3 cara, 3 gerakan. Pertama ini nomor 1 dari atas sampai bawah, kedua yang bagian bawah sampai ke sini, ketiga dari bawah naik ke atas, gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Dan juga sebagai bentuk latihan menulis 2 titik seperti tak yang kemarin itu. Ya. Dan di sini sudah dimudahkan ya di buku ini. Langkah-langkahnya sudah diterangkan. Ini langkah pertama, ini latihan narik titik seperti ini. Ya, tukannya narik titik saja itu ya, seperti ini. Ya, ini masih langkah pertama. Ya, kemudian diikuti nanti ada langkah kedua narik titik yang ke segini ya. Dari sini ke sini ditambah ke sini. Ya, dengan sering latihan nanti tangan kita menjadi terbiasa. Nih, dari sini ke sini, tarik ke sini. Ini sudah ada petunjuk titik-titiknya, ini lebih memudahkan. Ya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah dari
langkah kedua disambung langkah ketiga ini. Langkah kedua sambung langkah ketiga. Kalau ini kan langkah pertama sambung langkah kedua. Ya, ini dua sambung ketiga, ini juga sampai sini. Ya. Kemudian nanti ya yang di sini sudah mulai menulis utuh ya. Meskipun masih dibantu pakai titik. Langkah satu, langkah dua, langkah tiga, seperti itu cara. Langkah satu, langkah dua, langkah tiga. Ya, masih dibantu pakai titik, dikosongkan satu, latihan nulis sendiri ini ya di sini. Ya, kemudian ini juga masih dibantu pakai titik, cuma dikasih kesempatan dua yang menulis sendiri. Kemudian yang semakin ke bawah semakin banyak ya latihan menulis sendirinya. Contohnya ini sudah full sendiri. Coba tulis seperti tadi. Langkah satu, langkah dua, langkah tiga. Langkah satu, langkah dua, langkah tiga. Membentuk ta marfu'ah ya. Barakallahu fiikum ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini. eh, Atas kesalahan, kekurangan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.